pertemuan yang ke-7 mata pelajaran geografi. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi mengenai daya dukung ekonomi dan daya dukung ekologi. Ibu harap kalian semua bisa mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Jaga kesehatannya dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Terima kasih. Baiklah, seperti yang barusan Ibu sampaikan, kita hari ini sudah memasuki pertemuan yang ke-7. Di pertemuan yang ke-7 ini kita akan mempelajari materi mengenai daya dukung ekonomi wilayah dan daya dukung ekologi. Ini merupakan kelanjutan materi yang minggu lalu. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mempelajari materi ini, siswa dengan penuh semangat dan rasa ingin tahu mampu memahami daya dukung ekonomi wilayah dan daya dukung ekologi serta mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan itu. Oke, kita mulai dari daya dukung ekonomi wilayah terlebih dahulu. Nah, daya dukung ekonomi wilayah ini artinya adalah kemampuan perekonomian suatu wilayah dalam mendukung konsumsi penduduk di wilayah tersebut. Nah, daya dukung ekonomi wilayah ini dia berkaitan dengan kegiatan ekonomi yang berada di lingkungan masyarakat. Nah, apa saja contoh kegiatan ekonomi yang bisa kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari? Contohnya adalah pasar, kemudian perusahaan, ada juga pabrik yang berhubungan dengan industri. Nah, kegiatan ekonomi tersebut itulah yang akan memenuhi kebutuhan atau konsumsi penduduk. Jadi, dikatakan nanti daya dukung ekonomi wilayah itu baik ketika kegiatan perekonomian yang ada di situ sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan atau konsumsi penduduk di wilayah tersebut. Oke, daya dukung ekonomi wilayah ini ada kualifikasinya, itu ada 3. Kualifikasi yang pertama itu, jika daya dukung ekonominya lebih besar dari 1, maka potensi ekonomi wilayah mampu mendukung kebutuhan dan konsumsi penduduk. Contohnya tadi seperti yang Ibu katakan, salah satunya itu adalah pasar atau mungkin ada juga industri, pabrik. Nah, kalau daya dukung ekonominya itu lebih dari 1, maka hasil perekonomian dari pasar atau hasil perekonomian dari pabrik itu sudah mampu mendukung kebutuhan dan konsumsi penduduk. Itu jika daya dukung ekonominya lebih dari 1. Yang kedua, jika daya dukung ekonominya sama dengan 1, maka potensi ekonomi wilayah itu seimbang. Jadi dia seimbang antara hasil perekonomian dengan kebutuhan dan konsumsi penduduk. Dan yang ketiga itu adalah jika daya dukung ekonominya kurang dari 1. Nah, kalau dia kurang dari 1, maka potensi ekonomi wilayah tersebut tidak mampu mendukung kebutuhan dan konsumsi penduduk ya. Sama halnya kalau ada istilah lebih besar pasak daripada tiang. Kebutuhannya lebih banyak, cuman yang mampu mendukung kebutuhan tersebut itu sangat kurang, seperti itu. Jadi inilah dia 3 kualifikasi daya dukung ekonomi. Nah, sekarang kita akan menghitung daya dukung ekonomi wilayah. Baik, kita akan masuk ke perhitungan daya dukung ekonomi wilayah. Nah, kalau untuk menghitung daya dukung ekonomi wilayah, kita akan menggunakan rumus DDE. Ini sebenarnya singkatannya DDE, daya dukung ekonomi, cuman setelah ini kan kita akan mempelajari daya dukung ekologi dan singkatannya DDE juga. Tapi ini kita tambah saja DDE ekonomi. Itu rumusnya adalah DDE ekonomi sama dengan PDRB total per JP kali K. Jadi ini dia rumus yang akan kita gunakan. Nah, mari kita lihat keterangannya. Keterangannya itu kalau dia DD ekonomi, ini sudah jelas daya dukung ekonomi itu sendiri. Setelah itu PDRB itu PDRB total itu produk domestik
bruto. Mungkin ini sudah pernah kalian pelajari di mata pelajaran ekonomi ya. Jadi PDRB itu adalah produk domestik regional bruto, maaf. Regionalnya kurang. Regional. Domestik regional bruto. Nah, jadi produk domestik regional bruto ini artinya adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah. Atau bisa juga disebut jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Contoh unit ekonomi yang dimaksud di sini contohnya misalnya seperti pasar. Jadi berapa jumlah hasil dari nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh pasar tersebut. Nah, bisa juga unit usaha yang lain itu contohnya industri atau pabrik. Nah, berapa jumlah nilai barang atau jasa yang dihasilkan oleh pabrik atau industri tersebut, itu artinya PDRB. Oke, kemudian JP ya, yang ini JP. JP itu adalah jumlah penduduk. Kemudian yang ini K itu konsumsi penduduk per kapita. Ini satuannya itu dalam bentuk rupiah. Artinya arti dari konsumsi penduduk per kapita ini berapa rupiah yang kita butuhkan, atau berapa rupiah yang dibutuhkan penduduk selama 1 tahun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, itu artinya. Oke, Ibu tadi lupa jumlah penduduk ini tadi biasanya satuannya jiwa. PDRB ini satuannya rupiah ya. Oke, marilah kita masuk ke contoh soal. Baik, ini sudah Ibu tulis contoh. Mari perhatikan supaya kamu bisa nanti menjawab soal latihan. Perhatikan baik-baik, kita baca soalnya. Wilayah A dengan jumlah penduduknya itu 100 jiwa. PDRB harga berlaku 200 juta rupiah. PDRB harga konstan 100 juta rupiah. Konsumsi penduduk per kapita itu 500.000. Maka hitunglah daya dukung ekonomi. Nah, ada yang mau kamu tanya ketika kamu melihat soal ini? Oke, pasti ada ya. Di sini ada 2 PDRB, yaitu ada PDRB harga berlaku dan PDRB konstan. Nah, artinya kalau dia PDRB harga berlaku ini itu menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung atas dasar harga pada tahun berjalan. Artinya tahun berjalan itu setiap tahun harga dasarnya itu berubah-ubah. Sementara kalau PDRB harga konstan itu artinya nilai tambah barang dan jasa yang dihitung atas harga yang berlaku pada 1 tahun tertentu sebagai tahun dasar. Nah, contohnya tahun dasarnya itu kalau sekarang kan tahun 2020. Contohnya tahun dasarnya itu kita mau melihat dari tahun 2000. Nah, sementara kalau PDRB harga berlaku tadi itu dilihat setiap tahun 2001, 2002, 2003 sampai 2020. Nah, itu perbedaannya ya. Oke, mari kita selesaikan. Kita buat penyelesaiannya. Oke. Kita buat lagi tadi diketahui. Kita buat saja ya supaya lebih rapi. Oke, yang diketahui dari soal ini, wilayah A penduduk tadi simbolnya JP sama dengan 100 jiwa. Kemudian PDRB H ini harga, maksudnya harga berlaku itu 200 juta. Kemudian PDRB harga konstan itu 100 juta rupiah.
Kemudian konsumsi penduduk per kapita tadi simbolnya apa? K ya. Simbolnya K sama dengan 500.000. Oke, maka yang harus kamu hitung atau yang ditanya itu adalah DD ekonomi. Oke, baiklah. Mari kita selesaikan bersama-sama. Kita lanjutkan di sini. Oke, nah diketahui tadi kan PDRB-nya ada 2, maka kamu harus menghitungnya 2 kali. Kamu harus menghitungnya 2 kali, yaitu yang pertama berdasarkan harga berlaku. Oke, apa tadi rumusnya? Rumusnya adalah sorry. Yang ditanya daya dukung ekonominya, maaf ya. DD ekonomi, daya dukung ekonomi sama dengan PDRB total per JP kali K. Tapi ini masih untuk harga berlaku. Mari kita masukkan angkanya. PDRB harga berlaku yang mana tadi? 200 juta atau 100 juta? Yang 200 juta ya. PDRB harga berlaku itu 200 juta per JP tadi jumlah penduduk kan? Jumlah penduduknya berapa? 100 jiwa kali K. Konsumsi penduduk per kapita yaitu 500.000. Oke, maka 200 juta. Oke, 100 kali 500. 100 kali 500.000 berapa? 50 juta ya. Oke, 50 juta. Mudah-mudahan Ibu MS nggak silap lagi. 50 juta. Maka langsung bagikan. 200 juta bagi 50 juta. Berapa? 4 ya. Hasilnya adalah 4. Nah, tadi kan sudah Ibu jelaskan klasifikasinya. Kalau misalnya DDE-nya itu lebih dari 1, maka dia itu dikategorikan potensi ekonominya itu baik. Maka di sini mampu. Nah, ini masih untuk harga berlaku. Oke, mari kita lanjutkan untuk harga konstan. Harga konstan. Rumusnya tetap DDE sama dengan PDRB total per JP kali K. Tapi PDRB-nya yang sudah berubah. Ini kan tadi berlaku, sekarang konstan. PDRB harga konstan itu berapa? 100 juta. 100 juta. Oke, JP-nya berapa? 100 jiwa tadi kan? Kali K, konsumsi penduduk per kapita itu nih 500.000. Oke, nggak muat. Langsung saja kita kalikan. 100 kali 500.000. 100 kali 500.000 itu 50 juta. Tetap ya yang ini ya, 50 juta. Maka 100 juta bagi 50 juta. Itu hasilnya adalah 2. Oke, mudah-mudahan Ibu MS nggak silap. Nah, kalau dia lebih dari 1 tadi bagaimana? Wilayah itu mampu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi di wilayah tersebut. Jadi seperti ini dia, untuk menghitung daya dukung ekonomi wilayah, ingat, kamu itu harus menghitungnya 2 kali. Harus yang pertama dengan menggunakan harga berlaku dan yang kedua itu dengan menggunakan harga konstan. Nah, ada perbedaan, cuman di sini sama-sama mampu. Wilayah itu, potensi ekonomi di wilayah itu mampu untuk memenuhi kebutuhan penduduk atau konsumsi penduduk di wilayah tersebut. Oke, mari kita coba kerjakan soal. Baiklah, mari kita kerjakan soal. Ibu buat soal 1 menit, ya 1 menit saja nanti waktunya. Kita buat soalnya. Nah, contohnya ini di wilayah B. Wilayah B, penduduknya itu kita misalkan 5.000 jiwa. 5.000 jiwa. Kemudian PDRB berlaku
Contohnya 100 juta rupiah. Kemudian PDRB harga konstan. Contohnya 50 juta rupiah. Kemudian konsumsi penduduk. Konsumsi penduduk per kapita itu 200.000 rupiah. Maka yang ditanya berapa daya dukung ekonomi wilayah tersebut. Kamu harus menghitungnya 2 kali berdasarkan harga berlaku dan berdasarkan harga kontan. Ayo, silakan dikerjakan di rumah. Ibu kasih waktunya selama 1 menit. Silakan, nanti kita jawab bersama. A few moments later. Oke, ada yang mau maju ke depan? Ya, ibu saja ya yang mengerjakan. Oke, mari kita kerjakan bersama-sama dan bandingkan dengan apa yang kamu kerjakan di rumah. Oke, kita buat dulu yang pertama. Diketahui ya, biar lebih rapi. Oke, diketahui JP ya. JP itu jumlah penduduk. JP sama dengan 5.000 jiwa. Kemudian apa lagi? PDRB harga berlaku itu adalah 100 juta rupiah. Kemudian PDRB harga konstan itu sebesar 50 juta. Dan konsumsi penduduk per kapita itu tadi simbolnya apa? Itu simbolnya K tadi ya. 200.000 rupiah. Yang ditanya daya dukung ekonominya. Oke. Mari kita mulai dari harga berlaku. Rumusnya apa tadi nakku? DDE daya dukung ekonomi sama dengan PDRB total per JP kali K. Itu tadi kan? Oke, PDRB total untuk harga berlaku 100 juta. 100 juta rupiah per jumlah penduduk JP-nya 5.000 kali K. Mana tadi? Nah, ini 200.000. Oke. Mari kita buat lagi 100 juta per 5.000 kali 200 juta. 5.000 kali 200 juta itu hasilnya 1 miliar ya. 1 miliar. Seperti itukah menulisnya? Ya, 1 miliar. Oke, jadi 100 juta bagi 1 miliar itu hasilnya berapa yang kalian dapat? Kalau ibu di sini mendapatkan hasilnya 0,1. Mudah-mudahan ibu MS tidak silap. 0,1. Oke, kita kembali lagi ke kualifikasi yang pertama. Kalau DDE-nya itu kurang dari 1 atau lebih kecil dari 1, maka daya dukung ekonominya itu dikategorikan tidak mampu. Tidak mampu. Nah, seperti
Seperti itu dia. Ini untuk harga berlaku. Oke, sekarang untuk harga konstan. Oke, kita tulis lagi rumusnya. DDE sama dengan PDRB total per JP kali K. Oke, PDRB total untuk harga konstan berapa? 50 juta kan? 50 juta per 5.000, ya kan? 5.000 kali 200.000. Oke. Langsung saja, 5.000 tadi kali 200.000 itu 1 miliar kan? Berarti 50 juta bagi 1 miliar. Itu hasilnya adalah 50 juta bagi 1 miliar itu hasilnya adalah 0,05. 0,05. Nah, ini juga hasilnya itu kurang dari 1. Maka di wilayah ini juga dia dikategorikan belum mampu. Unit kegiatan ekonominya itu dalam memenuhi kebutuhan dan konsumsi penduduk di wilayah itu. Oke. Kalau ada yang betul jawabannya, bagus sekali. Kalau misalnya masih ada yang salah, silakan diperbaiki lagi. Baiklah, sekarang kita lanjut ke daya dukung ekologi atau ekologis. Oke, daya dukung ekologi ini artinya kemampuan maksimum atau maksimal, baik itu jumlah atau volume, pemanfaatan sumber daya alam atau ekosistem yang dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh suatu wilayah sebelum terjadi suatu penurunan kualitas ekologis. Nah, ini berhubungan dengan lingkungan fisik kita. Jadi daya dukung ekologi ini nanti akan melihat seberapa banyak sumber daya alam yang sudah dimanfaatkan oleh manusia. Oke, di daya dukung ekologi ini nanti ada 2 istilah. Yang pertama itu biokapasitas. Biokapasitas itu artinya kemampuan ekosistem menyediakan dan memproduksi bahan alami serta menyerap materi limbah manusia. Jadi biokapasitas itu dia berhubungan dengan berapa banyak ekosistem itu sudah memberikan kontribusinya untuk kebutuhan manusia, khususnya itu dari segi sumber daya alam. Kemudian biokapasitas itu juga sendiri artinya seberapa mampu wilayah itu menyerap limbah manusia. Limbah manusia yang dimaksud di sini adalah sisa hasil pembuangan yang dihasilkan oleh aktivitas manusia. Contohnya ada limbah rumah tangga. Kemudian kalau di kegiatan industri, di pabrik itu juga ada limbah cair, limbah padat, dan limbah gas. Nah, jadi di biokapasitas ini kita nanti akan melihat apakah wilayah itu sudah mampu menyediakan sumber daya alam dan apakah dia mampu untuk menampung dan menyerap limbah tadi. Istilah yang kedua itu ada jejak ekologis. Jejak ekologis itu artinya seberapa banyak manusia mengambil dari alam. Nah, seberapa banyak manusia mengambil dari alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, jadi daya dukung ekologis ini juga ada kualifikasinya. Ini hanya ada 2. Yang pertama itu jika daya dukung ekologinya itu lebih besar dari 1, maka ekosistem di wilayah itu sudah mampu mendukung penduduk yang berdiam di dalamnya. Jadi wilayah itu sudah mampu memberikan sumber daya alam dan dia masih bisa menyerap limbah manusia tadi. Nah, jadi kalau dia daya dukung ekologinya lebih dari 1, dia disebut ekosistem di wilayah itu mengalami surplus atau berlebih. Jadi ini konteksnya di sini masih aman. Wilayah itu masih aman, belum terjadi kerusakan. Nah, yang kedua, daya dukung ekologinya itu jika kurang dari 1, maka ekosistem di wilayah itu tidak mampu mendukung penduduk yang berdiam di dalamnya. Nah, jadi ekosistem di wilayah itu dikatakan dia mengalami overshoot atau kelebihan beban. Contohnya di Jawa ya, atau di daerah Jakarta itu kan sudah sangat padat sekali. Jadi kalau di daerah Jawa itu ruang terbuka hijaunya itu sudah tinggal sedikit sekali.
Kalau misalnya kita bandingkan dengan wilayah yang masih hijau, contohnya di daerah Kalimantan, di sana permukimannya juga masih sedikit, pembangunannya masih sedikit. Kalau dibandingkan dengan Jakarta yang sudah penuh, maka di Jakarta itu sudah mengalami kelebihan beban atau overshoot. Kalau tadi di Kalimantan itu dia masih surplus karena masih banyak lahan kosong, masih banyak ruang terbuka hijau. Nah, seperti itu dia. Oke, sekarang kita akan menghitung daya dukung ekologi suatu wilayah. Nah, untuk menghitung daya dukung ekologi itu kita menggunakan rumus DDE. Kita buat saja ya, karena tadi ada DD ekonomi, ini DD ekologi. DD ekologi itu sama dengan BK per JE. Ingat ya, DD ekologi itu sama dengan BK per JE. Mari kita lihat keterangannya. DD ekologi itu sudah pasti daya dukung ekologi di wilayah itu yang akan dicari. Kemudian BK itu adalah biokapasitas yang tadi kemampuan suatu wilayah untuk menyediakan sumber daya alam dan menampung limbah masyarakat tadi. Kemudian JE itu jejak jejak ekologis suatu wilayah. Jejak ekologis tadi itu adalah sudah seberapa banyak manusia mengambil sumber daya alam. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal. Oke, kita buat diketahui biokapasitas wilayah A. C lah kita buat, terus A dari tadi. Biokapasitas wilayah A itu contohnya sebesar 0,128. Kemudian jejak ekologisnya contohnya kita buat 0,12. Hitunglah daya dukung ekologis di wilayah C ini. Oke, ini nggak usah lah kita buat diketahuinya ya, langsung saja karena ini hanya sedikit, hanya 2 saja yang kita pakai angkanya, maka langsung kita masukkan rumusnya. DD ekologi sama dengan BK per JE. Itu kan? BK-nya berapa? Biokapasitas wilayah itu 0,128 ya. Kemudian 0,128 per JE. JE-nya itu ini, jejak ekologisnya itu 0,12. Oke, mari kita hitung 0,128 bagi 0,12. Di sini Ibu dapat hasilnya 1,07. 1,07. Oke, mari kita lihat kualifikasi yang tadi. Kalau dia lebih dari 1, maka ekosistem di wilayah itu sudah mampu untuk mendukung penduduk yang bermukim di situ. Maka ini kita kategorikan mampu. Nah, ini gampang sekali. Kira seperti itu dia ya. Baiklah, ini yang terakhir. Ibu buat soal selama 30 detik saja karena ini tidak terlalu lama untuk menghitungnya. Biokapasitas wilayah D sama dengan 1,5, kemudian jejak ekologisnya itu sama dengan 2,3. Maka hitunglah daya dukung ekologis di wilayah tersebut. Silakan kerjakan di rumah kalian masing-masing. Waktunya selama 30 detik. Setelah itu mari kita bahas bersama. A few moments later. 10, 9,
Oke, sudah selesai ya. Sudah 30 detik. Siapa yang mau maju ke depan? Nggak ada, Ibu MS saja. Oke, mari kita masukkan rumusnya. Rumusnya adalah DD ekologi sama dengan BK per JE. Tinggal masukkan saja angkanya. BK sama dengan 1,5. BK itu tadi biokapasitas. Maka 1,5 per JE. Jejak ekologisnya itu 2,3. Mudah-mudahan Ibu MS tidak silap. Ibu di sini mendapatkan hasilnya itu 1,5 bagi 2,3 itu adalah 0,65. 0,65. Maka kalau angkanya kurang dari 1 atau lebih kecil dari 1, maka dia dikategorikan tidak mampu. Tidak mampu atau tadi disebut di overshoot atau sudah kelebihan beban wilayah itu. Oke, kalau ada yang benar bagus, kalau masih ada yang salah silakan diperbaiki lagi ya. Baiklah nakku, demikian saja pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat untuk kalian. Marilah kita memanfaatkan wilayah di sekitar kita dengan optimal, jangan berlebihan, karena apapun yang berlebihan itu tidaklah baik. Jangan lupa kerjakan tugasnya sesuai dengan contoh. Minggu lalu banyak sekali yang belum mengirim tugas, semakin lama semakin bertambah, saya juga kurang tahu kenapa. Ya mudah-mudahan kalian tetap rajin mengerjakan tugas, karena ini demi kebaikan kalian. Tetap selalu jaga kesehatannya. Terima kasih. Salam SFD.